Mengejutkan, Satgas TNI kembali hadang tank Israel yang ingin serbu tentara Lebanon. Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satuan Tugas Satgas Indobat 23 UNIFIL kembali menghadang tank Merkava milik tentara Israel yang akan menyerang tentara Lebanon yang berada di sekitar perbatasan Blue Line antara Israel dan Lebanon. Dengan gagah berani prajurit TNI yang bertugas menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon mengibarkan bendera biru PBB di hadapan 3 tank Merkava angkatan bersenjata ataupun bersenjata Israel. Komandan Satgas 23 UNIFIL Kolonel Infanteri Amril Haris Isa Siregar yang berada di lapangan menjelaskan, ketegangan antara Israel dan Lebanon terjadi di Temporary Point, Area 35 dan TP36 Lebanon Selatan. Dan Satgas mengisahkan penyebab ketegangan tentara kedua negara itu bermula ketika tentara Lebanon membuat jalan baru atau yang dikenal dengan Lebanese Armed Forces di Temporary Point TP Area 35. Pembuatan jalan baru dilakukan karena masih banyaknya ranjau di wilayah perbatasan Lebanon. Sebagai bentuk protes pembuatan jalan baru oleh LAF, Israel mengirim 3 unit tank Merkava beserta beberapa prajurit yang berjalan kaki di samping kanan dan kiri tank, membuka Iron Gate di KTP 35 untuk dilalui. Kata Kolonel Infanteri Amril Haris Isa Siregar dalam keterangan resminya pada Rabu 10 Maret 2021. Tak berselang lama datang 20 orang tentara LAF dengan bersenjata lengkap dan menempatkan beberapa penembak jitu di atap sebuah rumah kecil di area TP35 Tambah dan Satgas. Melihat kejadian tersebut, lanjutnya personel Satgas Indobat 23 UNIFIL yang tengah berjaga di TP35 dan TP36 melaporkan kepada komando atas dan langsung direspon oleh markas UNIFIL dengan mengotorisasi pengiriman 47 personel Batalion Mobile Reserves Indobat untuk mendirikan blokade di TP35 dan TP36 serta untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Saya perintahkan kepada seluruh personel untuk memperpanjang waktu pemasangan blokade serta selalu siaga dan waspada terhadap segala kemungkinan terburuk dan juga untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan mengingat banyaknya masyarakat sipil yang berdatangan ke lokasi, katanya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, perang Israel versus Iran di depan mata, rupanya yang terkuat adalah negara ini. Ketegangan antara Iran dan Israel kemungkinan besar bisa berujung konfrontasi militer alias perang. Garda Revolusi Iran atau IRGC yang terus menunjukkan taringnya kepada negara-negara barat mendapat tantangan dari Israel, yang merupakan sekutu Amerika Serikat yang berambisi menghentikan program senjata nuklir negara mula. Diketahui sebelumnya terjadi sebuah insiden di Natanz, ibu kota provinsi Isfahan, Iran. Menurut data yang dikutip dari Tehran Times, sebuah ledakan terjadi di kawasan tersebut dan menghancurkan sebuah fasilitas nuklir. Seketika Iran langsung mencurigai Israel sebagai dalang dari insiden tersebut. Dalam laporan yang dikutip dari media Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung, ada dugaan bahwa agen Israel memang sudah merencanakannya. Tak cuma itu, kemarahan Iran juga dipicu oleh ambisi Israel untuk mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Solidaritas sesama negara Islam mematik semangat Iran untuk membela rakyat Palestina dan mengambil sikap tegas untuk membantai orang-orang Yahudi Israel. Israel tak tinggal diam. Akhir Mei lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam jika ada tindakan yang membahayakan penduduk, maka Israel juga akan mengambil sikap tegas. Di sisi lain, Israel juga tengah terlibat dalam konflik bersama kelompok dari Lebanon, juga mencium adanya campur tangan Iran. Perseteruan itu di perbatasan utara Israel, khususnya di wilayah dataran tinggi Golan, hingga membuat Amerika risau.
Sederet fakta tersebut kian menambah keyakinan sejumlah pihak bahwa perang antara Iran dan Israel semakin dekat. Lantas bagaimana peta kekuatan militer kedua negara ini? Siapakah yang lebih kuat, Iran atau Israel? Berikut ulasannya. Mengutip sejumlah data dari Global Firepower untuk mengetahui kekuatan Garda Revolusi Iran atau IRGC dan Tentara Pertahanan Israel atau IDF, Israel Defense Forces di semua sektor dari segi peringkat kekuatan, ternyata Iran jauh berada di atas Israel. Pada tahun lalu, tepatnya 2020, Iran menduduki posisi ke-14 dunia sebagai negara dengan armada militer terkuat dengan indeks kekuatan Power Index 0,2191. Sementara itu Israel menduduki posisi ke-18 dengan indeks kekuatan 0,3111. Dilihat dari segi kekuatan personel atau manpower, Iran terbukti lebih kuat daripada Israel. Saat ini, Garda Revolusi Iran tercatat memiliki total pasukan mencapai 873.000 personel, yang terdiri dari 523.000 personel aktif dan 350.000 personel cadangan. Sementara Israel hanya punya 170.000 prajurit aktif dan 445.000 pasukan cadangan. Di sektor kekuatan tempur armada udara, Israel juga lebih unggul daripada Iran. Sebab Israel memiliki 589 unit pesawat dan helikopter, sementara Iran hanya punya 509 unit. Kendaraan lapis baja milik Israel mencapai 10.000 lebih, sementara Iran memiliki 4.300. Namun di sektor darat, Iran unggul dalam hal artileri medan dan juga unit proyektor roket. Garda Revolusi Iran punya 2.088 unit artileri medan dan 1.935 penyektor roket, sementara Israel hanya punya 300 artileri medan dan 100 unit proyektor roket. Akan tetapi ternyata Iran justru jauh lebih kuat di sektor armada laut. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran tercatat punya 34 kapal selam tempur, sementara Israel hanya punya 5 unit saja. Iran juga punya 7 buah kapal frigate, sementara Israel tak punya satupun. 3 unit kapal korvet berbeda tipis dengan milik Israel yang punya 4 unit. Kemudian untuk kapal penjaga pantai, jumlah kapal Iran mencapai 342 unit, sementara Israel cuma memiliki 45 unit. Yang terakhir, Israel tak punya satupun kapal penyapuran jauh laut, sementara Iran punya 8 unit.